Ya, kita ke informasi yang paling populer di cnbcindonesia.com yang pertama mengenai bagaimana Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov angkat bicara mengenai hubungan Rusia dan Amerika Serikat yang sedang memanas. Tensi antara Rusia dan juga Amerika Serikat memanas usai pemerintahan negara barat menuduh Rusia mengumpulkan 100.000 tentara di perbatasan Ukraina. Hal itu membuat AS memperingatkan Ukraina kalau Rusia bisa melakukan invasi dalam waktu dekat. Meski Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta sekutu barat menghindari kepanikan, Rusia juga telah mengajukan tuntutan keamanan ke AS dan juga aliansi pimpinan militer Amerika. Menurut NATO, hal itu juga termasuk dalam jaminan bahwa NATO tidak akan menerima anggota baru, khususnya Ukraina dan Amerika Serikat untuk tidak mendirikan pangkalan militer baru di negara-negara bekas Uni Soviet. Lavrov mengatakan batas pertahanan NATO terus bergerak ke arah timur dan sangat dekat dengan Ukraina. Ukraina tidak siap untuk bergabung dalam aliansi dan tidak akan memberikan kontribusi untuk memperkuat keamanan NATO. Ya, informasi yang populer kedua, bagaimana varian baru virus corona kembali ditemukan. Varian bernama Neokov dan juga pertama kali diketahui dari sebuah laporan penelitian yang dirancang oleh ilmuwan China. Hal ini pun juga menjadi sebuah ancaman baru, pasalnya saat ini dunia masih dilanda pandemi COVID-19 di mana virus tersebut terus berkembang. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Neokov sebenarnya bukan varian baru dari virus corona yang telah menyebabkan pandemi COVID-19 secara global. Sebaliknya virus tersebut berasal dari jenis virus corona yang berbeda yang terkait dengan sindrom pernafasan Timur Tengah. MERS atau MERS-CoV adalah virus yang ditularkan ke manusia dari unta dromadi di Arab Saudi yang terinfeksi. Virus ini juga bersifat zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia, dan dapat ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan hewan. WHO juga mengatakan 35% pasien yang terinfeksi MERS-CoV telah meninggal meskipun kemungkinan juga karena kasus-kasus bawaan yang mungkin terlewatkan oleh sistem pengawasan yang ada. Neokov adalah kerabat MERS-CoV dan juga beredar di kelelawar dalam penelitian yang diterbitkan minggu ini. Para ilmuwan yang berbasis di Wuhan juga memperingatkan bahwa Neokov dapat menyebabkan masalah jika ditransfer dari kelelawar ke manusia. Ya, kita masuk ke dalam negeri tentunya, di mana Indonesia tidak hanya menyimpan harta karun mineral, namun ternyata baru-baru ini Indonesia juga memiliki potensi si emas hijau yang disebutkan oleh Kementerian Perdagangan. Komoditas vanili termasuk hasil perkebunan rakyat yang termahal yang bisa tumbuh di tanah Indonesia. Harga jualnya bahkan sempat mencapai 9 juta rupiah per kilogram. Kementerian Perdagangan juga menyebutkan komoditas ini adalah emas hijau karena memiliki nilai ekonomi dan juga harga jual yang tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas harta karun milik Indonesia. Mengutip data, biji vanili dijual pada tahun 2018 mencapai 650 US dollar per kilogram atau mencapai 9,1 juta rupiah per kilogram. Meski pada 2020 harga biji vanili koreksi menjadi 200 US dollar per kilogram atau 2,8 juta per kilogram, Kementerian Perdagangan menjelaskan terdapat 110 jenis tanaman vanili di dunia, namun yang banyak dimanfaatkan bahan baku industri, makanan, dan minuman olahan serta sebagai komoditas ekspor Indonesia atau Vanilla planifolia. Pengolahan vanili itu menjadi produk bernilai tambah seperti ekstrak, sari oleh resin maupun bubuk yang bisa digunakan untuk bahan baku industri, kuliner, parfum, kosmetik, herbal, hingga minyak esensial. Ya, masih dari dalam negeri, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatkan sebagian besar perusahaan pertambangan batubara sudah kembali melakukan kegiatan ekspornya ataupun ekspor batubara, terkecuali perusahaan yang belum menandatangani surat pernyataan membayar denda atau dana kompensasi. Surat pernyataan membayar denda dan kompensasi itu berlaku kepada perusahaan baik izin usaha pertambangan, operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus IUPK, dan juga perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B yang belum memenuhi kontrak dan suplai batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation DMO tahun 2021. Menurut Staf Khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batubara Irwandi Arif, pada 26 Januari 2022, ada 139 perusahaan batubara, pemegang perjanjian karya pengusahaan batubara PKP2B, izin usaha pertambangan IUP, dan operasional produksi dan IUPK pada 20 Januari 2022 sudah melakukan kegiatan ekspor. Ditambah pada 26 Januari 2022, sebanyak 32 perusahaan batubara
yang melakukan kegiatan ekspor batubara. Artinya hingga Kamis 27 Januari ini sudah ada sebanyak 171 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor.